Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Di video kali ini, gua mau kasih tips and trick buat kalian nih tentang cara mengemudikan mobil matic ya, atau mengenal mobil matic kayak gitu. Buat kalian yang baru belajar atau baru mau belajar mobil matic nih, boleh nih disimak video yang satu ini. Tapi kalau buat kalian yang udah mahir banget nih, boleh kalian terusin nontonnya, ataupun boleh kalian skip ya, silakan aja ya. Jadi video ini adalah informasi buat kalian yang belum tahu mobil matic atau lagi mau belajar ataupun baru belajar mobil matic kayak gitu ya teman-teman. Yang pertama, kita mau kenalan dulu dengan transmisi mobil matic ya. Transmisi mobil matic tuh atau tuas persnelingnya tuh kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Oke, di sini untuk si cupu nih, transmisi maticnya ini CVT. Di sini ada P, di sini ada R, di sini ada N, di sini ada D, di sini ada S, di sini ada L. Nah, ini gue jelasin satu-satu ya. Untuk P itu, ini adalah parking. Jadi ini biasa digunakan saat mobil itu parkir. Kemudian untuk yang R ini adalah reverse atau mundur ya. Kalau kalian mau mundur, posisikan persnelingnya di huruf R ini ya. Terus juga di sini ada N. N itu adalah netral ya. Jadi ketika mobil matic itu berhenti itu, selain di P ya bisa di N juga kayak gitu teman-teman. Tapi yang jelas tadi yang gue bilang ya, posisikan persneling di P hanya untuk parkir saja. Berhenti di lampu merah atau berhenti sebentar itu, atau ketika macet itu jangan diposisikan ke P, posisikan aja di N kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya lagi di bawahnya ada huruf D. D itu atau drive ya teman-teman, drive. Pokoknya dari setelah N ini ke bawah ini posisinya maju semua ya teman-teman. Kalau ini mundur, jadi yang mundur itu di atas nih, di R aja. Selebihnya di sini buat maju kayak gitu ya teman-teman. Nah, balik lagi ke D tadi, biasanya orang memposisikan persneling itu di D ya ketika mobil matic ini berjalan. Kemudian kita geser ke posisi selanjutnya. Di sini ada S. Di sini untuk yang S ini biasanya untuk akselerasinya lebih cepat ya dibandingkan yang D. Kemudian di bawahnya sini ada huruf L. L ini atau low atau gigi paling rendah. Jadi kalau menurut gua, kalau kalian berada di jalanan yang normal rata, mungkin bisa di D aja bisa kayak gitu. Tapi kalau kalian berada di posisi jalan yang menanjak, apalagi tanjakan ekstrim, itu kalian bisa posisikan di S ataupun di L. Ada beberapa persneling mobil matic itu yang ada angkanya. Jadi di S ini mungkin D1, D2 atau 12. Nah, ini ada juga yang kayak gitu, tapi pada umumnya adalah fungsinya sama aja ya. Jadi di paling bawah ini adalah gigi paling rendah. Jadi paling berasa tuh adalah ketika kalian di gigi paling rendah itu digas dikit aja mobil udah langsung melaju gitu ya. Jadi akselerasinya lebih cepat atau lebih responsif. Misalkan kalian di posisi gear yang paling bawah ini atau L ini, ketika RPM-nya sudah mencapai puncak ya naikin. Jangan maksain di RPM tinggi terus kalian nggak ganti-ganti ini persneling yang nggak dinaikin. Nah, itu bisa bikin jebol juga mobilnya atau bisa bikin lebih cepat overheat kayak gitu ya teman-teman. Kalian perlu tahu di sini ada ininya ya, ada tuasnya nih di sini nih, ada tuasnya di sini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini nih teman-teman. Ini ada pencetannya. Nah, ini jadi kalau kita pengen pindahin khususnya dari P ke R ini, kita tekan remnya dulu. Di situ baru pencet ininya nih, tombol ini, baru kita geser ke belakang kayak gitu ya teman-teman. Begitupun ketika dari R ke N kayak gitu juga teman-teman ya. Harus injak rem dulu kayak gitu, dari N ke D juga harus injak rem dulu kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian di jalan nih, di jalan menanjak kayak gitu ya. Nah, kalian injak rem dulu kan, pindah ke L, jalan, terus kalian mau pindahin ke S, mau naik gitu. Misalkan RPM-nya udah tinggi banget nih, bisa dinaikin ke S. Kalian itu nggak perlu injak rem lagi teman-teman. Jadi lepas aja remnya, dorong persnelingnya ke S, baru injak lagi gasnya ya teman-teman kayak gitu ya. Yang perlu kalian ketahui lagi nih dari mobil matic tuh teman-teman, mobil matic itu tanpa kalian harus injak pedal gasnya nih, itu mobil maticnya udah bisa jalan ya teman-teman. Tapi nggak yang kenceng, cuma jalan aja gitu, ngeglosor. Kalau bahasa kita tuh bilangnya ngeglosor, jadi jalan aja pelan gitu. Jadi kalau misalkan kalian posisikan persnelingnya di R ini, terus kalian lepas aja tuh pedal remnya, lepas kayak gini tanpa perlu kalian gas ya teman-teman, tanpa perlu kalian injek gasnya nih, kayak gini aja nih, diem. Kalian posisikan di R,
ini mobil akan melaju teman-teman, pelan, mundur kayak gitu. Begitupun kalau kalian posisikan persnelingnya di D ya, jadi tanpa kalian harus injek pedal gasnya tuh mobil sebenarnya udah melaju gitu, tapi nggak kencang. Oke, yang selanjutnya kalian perlu ketahui dari mobil Matic ini adalah, jadi mobil Matic itu meskipun kalian turunin rem tangannya, kalau posisi persnelingnya masih di P atau parking, itu mobil nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin teman-teman. Intinya nggak bisa didorong-dorong ya. Ada lubang namanya shift lock ya teman-teman. Nah untuk shift lock ini ada yang bentuknya lubang kayak gini, ada juga yang bentuknya tombol teman-teman. Gunanya shift lock ini untuk apa? Nah gunanya shift lock ini adalah untuk memposisikan persneling ini di N. Jadi mobil Matic itu kuncinya nggak akan bisa dicabut kalau kalian posisinya masih di N teman-teman, persnelingnya. Jadi kunci mobil hanya bisa dicabut ketika mobil kalian tuh persnelingnya sudah di posisi P. Nah kayak gitu kan teman-teman. Misalkan abang parkirnya bilang jangan di rem tangan, ini pertama adalah kalian turunin dulu rem tangannya, kemudian kalian tusuk kunci mobil kalian nih, kan kalian udah cabut nih kunci mobilnya, tusuk ke bagian shift lock ini. Ketika kalian tusukin kunci ke lubang shift lock ini, barengan itu tarik persnelingnya ke N kayak gitu teman-teman. Tapi harus barengan gitu teman-teman, jadi harus dua tangan. Kalau ini kan gua satu megang kamera ya, jadi bingung nih mau praktekinnya, pokoknya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan mobil kalian tuh shift locknya berbentuk tombol, itu kalian nggak perlu tuh menggunakan kunci, jadi tinggal tekan aja tombol shift locknya, kemudian geser secara berbarengan persnelingnya ke N kayak gitu teman-teman ya. Banyak gue lihat juga orang-orang yang menggunakan mobil Matic itu masih agak kurang paham ya tentang fungsi N dan P ini nih teman-teman. Jadi kalau saran dari gue adalah yang tadi gue bilang, ketika kalian berhenti sebentar atau berhenti di lampu merah, ini selain parkir kondisinya cuma berhenti sebentar di pinggir jalan ataupun di lampu merah, ataupun misalkan lagi ngantri apa tuh drive thru, nah itu posisikan persnelingnya di N, jangan di P teman-teman. Gue pernah lihat tuh di drive thru, dia tuh posisinya mungkin di P ya, karena gue lihat banget gue di belakang dia tuh ketika digeser ke P itu kan otomatis lewatin R dulu ya, itu lampu mundurnya nyala. Jadi gue tahu dia tuh pasti diposisikan di P. Nah karena dia mungkin kelupaan ya teman-teman, jadi dia cuma geser ke R aja ketika mau maju, jadi bukan di D, dia cuma geser satu aja. Nah itu yang ada bukan jalannya maju malah mundur kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa gue bilang ketika berhenti sebentar di lampu merah, di drive thru, di kemacetan atau di pinggir jalan, itu sebentar doang berhentinya, lebih baik posisikan persnelingnya di N aja, jangan di P ya teman-teman. Takutnya kalian lupa tuh geser cuma satu posisi aja, nah ternyata di P itu kalian geser cuma satu doang, ya yang ada bukan maju malah mundur, dan akhirnya nyundul mobil yang ada di belakangnya atau kendaraan yang ada di belakangnya. Jadi membahayakan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri ya kayak gitu teman-teman. Jadi bikin repot. Tapi kalau misalkan kalian mau parkir di mall, di rumah, pasti posisikan di P kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tips mengendarai mobil Matic khususnya untuk nyalip kendaraan yang ada di depannya. Untuk berakselerasi mobil Matic itu ada istilahnya namanya kick down ya teman-teman. Kalau misalkan di jalan itu kalian kan injak pedal gasnya nggak terlalu dalam ya, umpama segini aja deh gitu, cuma berapa persen. Tapi kalian ketika mau nyalip mobil yang ada di depannya, kalian lepas gasnya sedikit, langsung hentak injak pedal gas agak lebih dalam ya teman-teman. Nah itu otomatis akselerasi mobil akan lebih melaju kencang ya. Tapi untuk cara kick down ini gue saranin jangan terlalu sering dilakukan ya teman-teman. Misalkan kalian mau nyalip mobil, pastikan dulu jalur kalian nyalip itu benar-benar kosong ya. Jadi ketika kalian mau nyalip tuh nggak perlu yang namanya kick down. Jadi urut gasnya pelan-pelan, tambah lagi gasnya sedikit-sedikit sampai akhirnya kalian menyalip mobil yang ada di depannya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk kick down ini ya itu opsi aja sih, itu informasi aja buat kalian, boleh kalian pakai, tapi saran gue sih kalau kalian pakai ya jangan terlalu sering ya. Nah selanjutnya masih berkaitan dengan persneling lagi nih teman-teman, khususnya untuk ketika posisi parkir ya teman-teman. Parkir maju mundur deh, mau parkir atau mau putar balik kadang nggak dapet, kita harus mundur lagi. Jadi untuk parkir itu kadang ada juga tuh orang yang buru-buru atau nggak sabaran, atau di belakang udah ngelakson kayak gitu. Jadi kalau untuk parkir itu santai aja teman-teman, jangan terburu-buru. Karena kalau kalian buru-buru nih teman-teman, jadi ketika mobilnya masih di D nih, masih di D, misalkan maju dulu gitu ya, kalian terus mau mundur.
mobilnya belum berhenti, kalian udah pindahin ke R ini, itu tidak boleh teman-teman. Ataupun misalkan kalian lagi mundur nih, posisi di R, mobil belum berhenti, kalian udah masuk ke D dan ngegas lagi, itu tidak boleh teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena itu bisa bikin cepet haus transmisi matic kalian, atau cepet rusak ya transmisi matic kalian. Jadi misalkan kalian lagi maju nih ya, posisinya di D, set, maju mau parkir, set, berhenti dulu sampai benar-benar berhenti mobilnya, kalian rem sampai benar-benar berhenti, baru pindahin ke R kayak gitu ya. Nah udah di posisi R ini, lepas remnya, injek gasnya, mundur kan ya, mundur gitu. Kalian mau maju lagi, pastikan mobil kalian itu benar-benar berhenti total. Kalian injek remnya, berhenti total. Setelah berhenti total baru kalian pindahin lagi ke D kayak gitu ya teman-teman. Oke, kayaknya video gue kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Semuanya gue udah jelasin buat kalian para pemula pengendara mobil matic, ataupun kalian yang baru mau belajar mobil matic. Nah itu dia ya tips and trick dari gue teman-teman. Oke, kayaknya cukup sekian dulu video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe channelnya si Cupu dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.